Halo Ibu Guru dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Ledovi Dusmubintan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi agama, yaitu mengenai ajaran sosial gereja. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Baik teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai ajaran sosial gereja, kita harus tahu latar belakang dari ajaran sosial gereja. Oke teman-teman, ada beberapa latar belakang mengenai ajaran sosial gereja, yaitu didukung oleh data-data sosiologi dan berdasarkan ajaran etika tentang hukum kodrat. Dicari norma-norma untuk mengatur hidup kemasyarakatan abad ke-19 dan ke-20 menurut nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Nah, situasi sosial menetap tokoh Katolik untuk memikirkan, merealisasikan, dan memperjuangkan suatu pembaharuan sikap dan keadaan. Nah, teman-teman, ada latar belakang lain juga, yaitu dalam abad pertengahan, gereja menekankan cinta kasih akan sesama manusia dan kewajiban terhadap masyarakat, antara lain dengan mungkin masalah-masalah upah, keadilan, larangan mengambil bunga, dan kutukan atas pengharapan orang pribumi. Namun semuanya berubah dengan munculnya revolusi industri, yang dimananya menyebabkan seluruh masyarakat goyah dan menghasilkan masalah-masalah sosial. Dengan itu, maka sejak abad ke-19, teknologi moral mempercayai jawaban atas perubahan struktur sosial dari waktu ke waktu, entah hidup kemanusiaan dulu sampai sekarang, itu sampai modern. Nah teman-teman, yang berikut adalah kita akan mengenal mengenai arti dan makna ajaran sosial gereja. Nah teman-teman, ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Oke teman-teman, berikut adalah sifat ajaran sosial gereja. Jadi teman-teman, ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, ataupun dukungan. Nah teman-teman, ajaran sosial gereja yang bersifat ketat yakni dogma. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Jadi teman-teman, dalam ensikliki ini Paus dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk bagi kaum buruh dalam masyarakat industri. Nah teman-teman, Paus menyatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi, yaitu buruh, moral, dan negara. Paus juga menunjukkan bahwa saling hubungan dengan wajar dan adil antara 3 hal itu menjadi masalah pokok ajaran sosial gereja. Paus Pius ke-11 menekankan kembali mengenai kewajiban gereja dalam menanggapi masalah-masalah sosial, mengecam kapitalisme dan persaingan bebas, serta komunisme yang menganjurkan pertentangan kelas dan pendewaan kepemimpinan kediktatoran kelas buruh. Nah, Paus menegaskan perlunya tanggung jawab sosial dari milik pribadi dan hak-hak kaum buruh atas kerja, upah yang adil, serta berserikat melindungi hak-hak mereka. Nah, jadi teman-teman, dalam ajaran sosial gereja ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, yaitu seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ajaran gereja ini sangat erat kaitannya dengan kaum awam, terutama kita masyarakat yang memiliki
gereja sebagai tempat ataupun wadah kita untuk memberikan kepuasan diri kita terhadap ajaran-ajaran Tuhan Yesus, yang dimana Yesus sendiri yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih aktif dan juga ikut dalam ajaran-ajaran sosial gereja yang sebenarnya harus kita pahami dalam kehidupan kita, baik di kehidupan sehari-hari maupun kehidupan sosial kita. Nah teman-teman, seperti yang telah dikatakan tadi mengenai makna dari ajaran sosial gereja, ya dimana ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Yang dimana kita sebagai masyarakat ataupun kaum Aban yang memiliki keterkaitannya dengan gereja, kita kita memiliki hak dan juga kewajiban, yang dimana hak dan kewajiban tersebut menjadi salah satu contoh tindakan kita untuk lebih aktif dalam berperan sebagai kaum masyarakat, gereja maupun sosial.